Halo geng, selain cara dan pola kerja, jangan lupa perangkat kerja pun adalah salah satu peran penting untuk menunjang kegacoran sebuah akun. Di kesempatan kali ini mari kita bahas apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang driver tentang smartphone-nya. So, simak terus geng. Masing-masing smartphone pastinya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, kita coba simulasikan, kita ambil contoh. Misal, kalau saya seorang gamers, maka saya akan butuh HP yang satu, baterainya harus awet, minimal tahan lama, minimal bisa 3-4 jam, supaya tidak sambil ngecas pas main game. 2, kapasitas RAM dan ROM-nya, karena game-game sekarang udah canggih-canggih, udah gila-gila, kapasitasnya harus tinggi, dan lain sebagainya. Terus kalau saya seorang YouTuber, maka saya butuh HP, butuh smartphone yang bagaimana? Pastinya saya akan butuh HP yang minimal dari sisi kamera atau videonya. Karena saya bakalan butuh untuk memvideokan atau untuk fotografi dan lain sebagainya. Dan untuk kapasitas RAM dan ROM-nya pun udah pasti. Pastinya semakin banyak video yang saya ambil, maka akan semakin banyak butuh kapasitas RAM dan ROM di handphone tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya kan, Bang, kalau saya ojol, saya tukang ojek, HP apa yang paling direkomendasikan sebagai seorang tukang ojek? Apakah dari merek? Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo? No. Apakah dari harga? 3 juta? 4 juta? 5 juta? No, bukan itu. Terus apa dong Bang kalau merek sama harga bukan jadi jaminan? Oke. Sabar geng, sabar. Nah, yang pertama, lihat dari sisi versi Android-nya. Pastikan versi Android handphone kalian minimal versi 5. 5 geng, versi 5 minimal. Karena akun GoPartner untuk saat ini hanya bisa bekerja atau hanya bisa diakses minimal di versi Android 5 ke atas. Kalau kalian punya versi Android 5 ke atas, itu udah bagus. Tapi untuk saat ini HP-HP sudah pada canggih semua. Ya, versi Android-nya mungkin udah versi 10 ke atas semua ya. Jadi ya cukup aman lah ya. Yang kedua, RAM dan ROM. Bang, apa sih bedanya RAM dan ROM? Gini geng. RAM adalah memori internal yang sudah ada atau sudah disetting oleh pabrikannya, sementara ROM adalah memori eksternal yang bisa ditambah kapasitasnya. Misal 3 GB garis miring 32 GB. Nah, yang 3 GB ini adalah RAM dan 32 GB adalah ROM, memori eksternalnya. Dan pastikan kapasitas RAM dan ROM minimal tersisa 30% saat kalian menjalankan atau mengoperasionalkan aplikasi GoPartner. Pastikan itu, geng. Yang ketiga, prosesor. Ini sangat penting untuk kecepatan sebuah handphone. Prosesor, chipset, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di handphone kalian prosesornya apa. Setiap merek biasanya prosesornya berbeda-beda. Ya, kalian bisa cek di handphone kalian masing-masing chipset prosesornya apa. Apakah Snapdragon? Apakah Helio? Dan yang lain-lain kalian bisa cek ya. Cukup panjang kalau gue jelasin, gue jabarin karena Snapdragon pun ada versinya. Ada yang versi 682 yang terbaru, 782 dan lain sebagainya. Ada yang Helio berapa, Helio G82 dan lain sebagainya. MediaTek, ada yang MediaTek bla 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 untuk masalah prosesornya. So,
Silakan kalian googling karena banyak banget di situ penjelasan-penjelasan kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing prosesor karena setiap handphone berbeda-beda prosesornya. Sesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai seorang driver, prosesor seperti apa yang harus kita pilih. Kata kuncinya adalah prosesor yang mempunyai kecepatan tinggi dalam kinerja sebuah mesin si handphone tersebut. Karena masih banyak mindset-mindset atau sugesti-sugesti di luar sana, para driver pakai Samsung, pakai Xiaomi, pakai Oppo, pakai ini, pakai itu. Itu bukan jaminan. Ya. Balik lagi, setiap handphone mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So, jeli-jelihlah kalian untuk melihat kelebihan dan kekurangan tersebut. Bandingkan dari kelebihan dan kekurangan tersebut, sinkroniskan dengan kebutuhan kalian sebagai seorang driver. Handphone mana? Karena banyak banget, geng. Handphone yang 1,5 juta, 1,200,000 itu udah cukup. Kalau buat ngebit aja sih udah cukup menurut gua. Terkecuali untuk gamers, untuk YouTubers dan lain sebagainya, karena itu butuh perangkat-perangkat yang harus mumpuni kinerjanya. So, itulah semua penjabaran atau penjelasan dari gua tentang apa yang harus kita lihat dari perangkat HP. Bukan merek, bukan harga. So, semoga bermanfaat. Itu aja dari gua. Salam paten buat kita semua, geng.